Apa sebab mereka mengatakan? Karena mereka jahil murakkab. Mereka jahil tapi mereka tak tahu atas kejahilannya. Jadi dua kali jahilnya. Kuadrat. Pertama, hakikatnya mereka jahil. Kedua, mereka jahil, dirinya jahil. Jadi jahil kuadrat. Dan yang berpegang, termasuk juga asal kebanyakan i'tiqad, karena kejahilan murakkab itu yang berpegang dengan zahir kitab dan sunnah. At-tamassuk bi zawahiril kitab wa sunnah. Nah, ini penyebab bid'ah dan kekafiran juga ini. Berpegang kepada nas zahir ayat Quran dan hadis. Itu asal kekafiran hasyawiyah. Nah, hasyawiyah. Di mana kelompok hasyawiyah ini mereka berkata dengan syabih dan berjisim. Allah itu menyerupai makhluk. Allah itu berjisim. Allah itu ada jihad, ada arah. Kenapa mereka mengatakan begitu? Allah punya jisim, Allah punya jihad. Karena semata-mata mereka berpegang kepada zahir nas Quran ataupun hadis. Itu mengambil zahir ayat Quran. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang bersifat Rahman di atas aras. Allah itu istiwa. Nah, mereka memahami istiwa di situ istiqrar, berada, bertempat. Kayak kita lah ini, istiwa kita. Saya istiwa di atas apa namanya? Kursi apa namanya? Saya mualim ini bilangin duduk di mana? Kursi lah ya, kursi ya. Nah, jadi mualim ini istiwa, istiqrar di atas kursi ini. Nah, mereka memahami istawa pada ayat itu macam mana kita memahami istiqrar makhluk. Berarti Allah bertempat, iya. Aina Allah, di mana Allah? Fis sama, di langit. Oh, berarti Allah berarah di atas. Itu langit itu sendiri kan tempat makhluk Allah. Nah, mereka nggak mau memahami ayat ini dipahamkan sebagaimana di ayat-ayat yang lain dibanding-bandingkan. Ya Allah bilangnya laisa kamitslihi syai'. Harusnya dibandingkan ke sana. Loh, kalau Allah laisa kamitslihi syai', kalau istiwa di mana istiqrar, berarti sama lah Allah sama kita makhluk. Sementara Allah mengatakan laisa kamitslihi syai', berarti ini makna istiwa di sini. Ini berarti mutasyabihat. Tasyabuh dengan makhluk. Nah, untuk ayat-ayat mutasyabihat di sini perlu ditakwil. Jangan dipahamkan bagaimana zahir ayat itu. Nanti rusak tauhid, rusak iman. Karena ayat itu ayat mutasyabihat, ayat yang zahirnya terkesan adanya persamaan Allah dengan makhluk, padahal tegas ayat yang mengatakan laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi harusnya dibandingkan ini ayat dengan itu. Dan banyak ayat lain yang menyatakan Allah itu tidak sama dengan makhluk. Lalu kalau kita pahami istiwa itu adalah bertempat, istiqrar, berada, menetap. Wah, jadi kita menyamakan Allah dengan makhluk, batallah ayat laisa kamitslihi syai'. Jadi macam mana kita memahami ini ayat mutasyabihat? Ayat yang zahirnya terkesan Allah sama dengan makhluk, tapi Allah pastinya nggak sama dengan makhluk. Maka supaya jangan disamakan Allah dengan makhluk, ini ayat perlu ditakwil. Jangan dipahami semacam mana zahir ayat itu, rusak tauhidnya nanti, rusak imannya. Maka dalam i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah ini takwil, harus ditakwil, ya nggak bisa. Nah, dalam mentakwil itu
Apa makna mentakwil? Memalingkan makna dari zahir kalimat itu kepada makna yang lain. Nah, itu dipalingkan dia. Nggak bisa dipahami begitu aja, harus dipalingkan. Nah, kalau dipahami zahirnya, rusak tauhidnya, rusak iman. Harus dipalingkan kepada makna yang lain. Nah, dalam hal takwil ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah ada dua. Ada takwil tafsili, ada takwil ijmali namanya. Ijmali itulah yang tafwid. Itu ulama khalaf. Yang pasti Allah tidak dimaknai istiqrar, itu yang pasti. Dipalingkan. Lalu apa maknanya kalau enggak istiqrar? Makna yang sesungguhnya terhadap ayat itu hanya Allah yang tahu. Tafwid, takwilnya ijmal, secara ijmal saya secara global. Pokoknya tidak dipahami sebagaimana zahir ayat. Kalau Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, istiwa pada makhluk, kita paham. Maka Imam Malik mengatakan al-istiwa, istiwa pada makna lughah, pada makna lughah bahasa maklumun indana. Itu kita ketahui makna lughah istiwa itu adalah istiqrar. Itu kita tahu, bisa tahu kita itu maksudnya. Tapi adapun makna istiwa pada ayat ini tidak dipahami sebagaimana makna lughah pada kalimat istiwa, karena nanti rusak nanti. Laisa kamitslihi syai'nya rusak nanti. Jadi adapun makna istiwa pada ayat ini seperti apa sebenarnya, yang pasti tidak dipahami istiqrar sebagaimana dipahami pada Muhammad. Lalu hakikatnya gimana? Hakikatnya itu hanya Allah yang tahu. Itu namanya takwil ijmali. Tapi kalau ulama khalaf 300 tahun setelah hijrahnya Nabi ke bawah, itu ulama khalaf. Di atas itu salam. Ulama khalaf mentakwilnya secara tafsili, rinci betul. Apa jadi kalau istiwa itu bukan istiqrar, lalu istiwa itu apa maksudnya? Allah yang bersifat Rahman di atas aras istawa. Maksudnya apa? Kekuasaannya itu mencakup sampai ke aras. Tidak hanya sebatas kuasa Allah, kerajaan Allah itu, wilayah tempat di mana Allah berkuasa sebagai Tuhan, itu bukan hanya di bumi, tapi bahkan sampai ke atas. Jadi dimaknai secara rinci. Ini dia itu maksudnya. Berarti kalau dimaknai secara rinci ini maksudnya, maka itu namanya takwil tafsili. Sehingga dalam mentakwil ini ada istilah ungkapan mengatakan ulama salaf aslam, tapi ulama khalaf ahkam. Aslam itu maksudnya apa? Lebih selamat. Kenapa lebih selamat? Karena dia tidak memaknai. Yang pasti istiwa maknanya tidak seperti istiwanya makhluk. Karena laisa kamitslihi syai'. Memang istiwa makhluk gimana itu? Istiqrar. Itu istiwa pada makhluk itu istiqrar. Istiwanya Allah tidak seperti itu. Berarti tidak dimaknai sesuai dengan zahir kalimatnya, ayatnya. Berarti perlu takwil. Ya. Apa takwilnya kalau gitu?
takwilnya hanya Allah yang tahu apa makna istiwa itu. Tapi yang pasti tidak seperti istiwa pada gitu. Maka makna istiwa pada ayat itu enggak dimaknai, tapi dipalingkan dari makna zahir. Apa makna zahir istiwa? Istiqrar. Apa begitu? Tidak. Lalu kalau tidak begitu seperti apa jadinya? Allah yang mana? Serahkan kepada Allah. Selamat karena tidak memaknai, lebih selamat. Kalau ulama khalaf dimaknai langsung, tidak maknanya istiqrar. Lalu maknanya apa? Maknanya ini meliputi kuasa Allah, kerajaan Allah sampai ke langit, sampai ke aras. Kan dimaknai terus ya. Ini maknanya, ditafsil, dirinci maknanya. Itu namanya tafsili. Nah, ini disebut ahkam. Ahkam itu maksudnya apa? Ketika mentakwil itu membutuhkan energi yang cukup besar, membutuhkan pemahaman yang cukup dalam, membutuhkan penelitian. Karena kalau sampai salah mentakwil bahaya kan? Membutuhkan energi yang cukup luar biasa. Jangan sampai lari dari makna yang sesungguhnya. Walaupun tidak dimaknai sebagaimana zahir pada ayat ini. Jadi mereka lebih ahkam itu, lebih cerdas, lebih ini agar seperti itu. Kalau ulama salaf lebih selamat karena mereka enggak memaknai apa takwil daripada istiwa. Nah, untuk khalaf memang cocok digitukan. Karena kalau enggak nanti orang awam kan makin ke belakang. Orang itu bukan makin paham agama, makin berkurang pemahaman terhadap agama. Karena ibarat sumber makin jauh dari sumber aslinya dari Rasulullah kan. Maka cocok langsung aja, jangan dikasih ruang untuk orang awam ini berpikir untuk memaknai istiwa itu. Nah, ini maksudnya udah. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Apakah Allah bertangan? Itu terkesan tasyabbuh. Ini ayat mutasyabiah juga, ayat yang menyatakan adanya persamaan secara zahir Allah dengan makhluk bertangan. Oh, enggak lah, nanti batal ayat laisa kamitslihi syai'. Jadi maknanya tangan. Enggak, bukan tangan. Tapi ayatnya, zahirnya begitu, takwil ayatnya itu. Enggak boleh dipahamkan zahirnya. Kalau orang-orang yang menisbahkan dengan ulama salaf, tapi sebenarnya mereka bukan salaf, mengklaim dirinya pengikut salaf, sehingga mereka pakai yaun nisbah salafi. Ada tasdidnya ini ya. Bukan salafi. Ya begitu. Ada ya nisbahnya. Menisbahkan diri mereka kepada ulama-ulama salaf. Mereka yang paling salaf tuh pesannya. Tapi sebenarnya mereka tidak sama dengan salaf. Mereka katakan, apakah Allah bertangan? Iya. Nah, berarti ada jisim. Cuman tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Gitu aja. Tapi bertangan. Kok dibilang Allah? Zahir ayatnya bilangnya begitu. Nah, ketika kita hanya semata-mata at-tamassuk bi zawahiril kitab sunnah, berpegang kepada semata-mata zahir nas Quran atau hadis tanpa dilintangkan kepada ayat-ayat yang lain yang menyatakan tidak sama Allah dengan makhluk, bahaya ini. Inilah sebab kafiran. Bertangan Allah, tangan. Ini asal bid'ah.
Cuman tangan Allah Ta'ala sama dengan tangan kita makhluk. Nah, masih berpikir orang, oh kalau tangan makhluk segini, tangan Allah betul. Wah. Tapi bertangan. Ketika kita katakan Allah bertangan, berarti masih sama kesannya Allah dengan makhluk bertangan. Inilah tak mau, ulama salaf pun tak mau kayak gitu. Nggak boleh dikatakan Allah tuh bertangan. Tapi ayatnya bilangnya begitu, takwil. Nggak boleh dipegang sesuai dengan zahir ayat itu. Apa takwil tangan tuh? Ulama salaf menyatakan yang dimaksud dengan tangan pada ayat itu hanya Allah yang tahu. Tapi yang pasti Allah bertangan itu jangan dipahamkan Allah bertangan. Takwil makna tangan di sini. Apa takwilnya? Kata ulama salaf, Allah lah yang tahu. Kalau ulama khalaf bertangan Tuhan tidak, tapi zahir aja bilang gitu. Iya zahirnya. Tapi kalau kita bilang Allah bertangan, sama Allah dan makhluk bertangan. Sementara Allah mengatakan laisa kamitslihi syai', enggak sama dengan sesuatu. Loh, ini kan berarti kita nyamakan Allah dengan sesuatu. Walaupun zahir ayatnya bilang begitu, jangan dipahami zahirnya. Takwil. Apa takwilnya? Nah, ulama khalaf mentakwilnya secara jelas, rinci, tafsir. Makna tangan di situ adalah kekuasaan. Kuasa Allah di atas kuasa makhluk. Itu maksudnya. Nah, jadi sebetulnya baik salaf maupun khalaf sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah, sama-sama tidak mau berpegang kepada semata-mata zahir ayat. Ayat itu karena dia ada memberi kesan sama Allah dengan makhluk atau makhluk dengan Allah, maka ini ayat jangan dipahami zahirnya, titik. Jadi macam mana pahamnya? Takwil nggak boleh, rusak akidah nanti kalau pakai pemahaman zahir. Bedanya ulama salaf dengan ulama khalaf di takwilnya itu. Kalau ulama salaf takwilnya ijmal, tidak dirinci. Ini maksudnya nggak begitu. Maksudnya gimana? Allah yang tahu. Tapi yang pasti jangan dipahami sesuai dengan zahir ayat itu. Bertangan Tuhan, jangan, nggak boleh. Karena tasyabuh Allah sama dengan makhluk. Ayatnya laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi kalau ulama salaf, ulama khalaf memaknai takwil itu dengan rinci. Tangan itu maksudnya kekuasaan. Begitu. Jadi bedanya di takwilnya. Tapi tentang bahwa ini ayat wajib ditakwil sama. Ulama khalaf dan ulama salaf itu sama. Karena kedua-duanya memang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sama-sama wajib ditakwil ini ayat ini, nggak boleh dipahamkan zahir. Dipahamkan zahirnya sesat nanti. Harus ditakwil. Sepakat harus takwil. Ya, siapa yang sepakat? Ulama khalaf dan ulama salaf. Cuma takwilnya apa? Di situ beda antara khalaf dengan salaf. Ulama salaf tidak memaknai secara rinci apa yang dimaksud dengan tangan di situ. Allah lah yang tahu. Tafwid. Tafwid ya, menyerahkan maknanya kepada Allah. Ulama khalaf dimaknai betul makna tangan di situ kekuasaan. Sehingga orang awam tidak lagi meraba-raba sendiri. Meraba-raba sendiri. Udah jangan dipaham gitu. Jadi pahamnya kayak mana? Kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah di atas kekuasaan makhluk. Oh gitu maksudnya. Udah dingin, udah sejuk. Orang awam itu udah nggak mikir-mikir lagi. Karena sudah diarahkan pemikiran mereka dengan takwil yang secara tafsir itu. Makanya ulama
Khalaq itu disebut ahkam. Karena untuk bisa mentakwil secara tafsir itu membutuhkan ilmu, membutuhkan kearifan, kebijaksanaan, membutuhkan banyak hal lah. Maka yang macam begini disebut dia ahkam. Baik. Dan barang siapa beriktikad, berkeyakinan baharu segala asbab, segala sebab-sebab itu baru semua. Misal terbakar benda sebab disentuh oleh api, maka api sentuhan itu disebut asbab. Itu baharu itu. Terus pisau tajam, Mas Said, kalau diginikan ke tangan, apa yang terjadi Mas Said? Pisaunya tajam diginikan, luka ya. Mas Said masih luka? Hah? Mana tahu diginikan cuman ada apa cahaya itu, cus gitu aja, cering gitu aja. Ternyata nggak ada luka. Mana tahu Mas Said? Ada ilmunya nih. Enggak, kalau ada dikasihlah mu'alim bagi bahan juga. Enggak ada ya Mas Said? Dulu kabarnya kan ke Banten, enggak ngambil ilmu itu enggak? Oh enggak ya. Baik. Adatnya dibikin Tuhan. Kalau seandainya gini enggak koyak, enggak luka, itu berarti menyalahi adat. Ya, menyalahi adat itu gampang kita nilainya. Kalau itu terjadi pada seorang rasul, namanya mukjizat. Kalau pada calon rasul, tapi belum jadi rasul, namanya irhas. Ya, kayak Nabi Ismail masih bayi, nangis, kakinya kan diempas-empaskan, tiba-tiba keluar mata air. Padahal kalau di Arab sana di bur yang muncul apa? Minyak, bukan air. Tapi Nabi Ismail adatnya kalau kaki bayi dihempaskan enggaklah keluar air, tapi dibikin Tuhan keluar air. Terjadi pada diri Nabi Ismail yang waktu itu masih bayi, belum jadi rasul. Ini namanya irhas. Mas Said pernah, ini pasturi matahari gitu. Kalau Mas Said jalan awannya naungi terus. Kalau mualim dinaungi, jadi kayak payung. Ada yang baik hati kan, payungin gitu. Nggak awan. Mana tahu Mas Said bisa awan kan, gerak. Begitu kita bergerak, awannya ikut gerak gitu. Kayak didesain betul lah gitu. Adatnya nggak kayak gitu ya. Tapi umpama terjadi seperti itu. Nah, pada diri Nabi begitu. Nabi waktu memperniagakan barang-barang milik Siti Khadijah. Siti Khadijah itu kan gini. Udah lama mendengar berita tentang keluarbiasaan Nabi, tertarik dia sama Nabi. Walaupun umur jauh beda kan. Satu riwayat mengatakan Siti Khadijah waktu nikah 40, Nabi 25. Sebelum menikah memang belum sampai 40 karena Nabi belum 25. Oke. Tapi tertarik dia nengok sifat akhlak Nabi yang luar biasa. Dipanggillah Nabi Muhammad, ditawarin pekerjaan. Kerja apa? Siti Khadijah ini seorang saudagar kaya. Biasa dia kalau barang-barangnya diperniagakan orang, dibayar gitu. Ada upah kerja lah gitu. Nah, Nabi Muhammad kan waktu itu tinggal sama pamannya, Abu Thalib. Nabi Muhammad, Abu Thalib itu miskin, tapi anaknya banyak. Maka Nabi prihatin dengan kondisi itu, ya Nabi kerja. Nabi bukan pemalas. Waktu anak-anak Nabi sudah mengembalakan kambing milik bangsawan-bangsawan Quraisy.
Kemudian upah gembalaan itu dikasih sama Abu Thalib untuk bantu ekonomi Abu Thalib. Balas jasa lah. Nabi udah diasuh kan. Sampai bahkan Nabi lajang, pemuda. Nabi diminta untuk memperniagakan milik Siti Khadijah. Sebenarnya itu cuma hanya trik aja nih. Kalau soal memperniagakan orang lain pun bisa, nggak harus Nabi. Tapi kenapa ditawarkan kepada Nabi? Ini adalah langkah awal untuk dia bisa lebih mendalami seperti apa sosok Muhammad. Makanya ketika saat memperniagakan milik Siti Khadijah, ada kita bilanglah budaknya Siti Khadijah, namanya siapa? Apa namanya? Siapa namanya? Nama perempuan, tapi laki-laki, Maisarah. Hebat Mas Said ya. Ahli sejarah juga Mas Said. Modem aja lupa tadi. Maisarah. Kita kalau Maisarah di sini perempuan apa laki-laki? Perempuan. Hanya karena ada tamar buto kita pikir perempuan. Padahal enggak. Mana mungkin perempuan yang diutus untuk ngawani Nabi? Mendagangkan milik Siti Khadijah. Enggak, Maisarah itu laki-laki. Nah, gigi kau temani Muhammad, kau lihat apa saja yang terjadi pada Muhammad. Kau lihat bagaimana akhlaknya Muhammad. Gitu-gitu. Tugas kau untuk itu. Bahasa kitanya menyelidikilah gitu. Seperti apa? Apakah Muhammad seperti yang dikatakan orang-orang? Ya. Kan nggak mungkin Siti Khadijah yang langsung menyelidikinya. Dia seorang perempuan terhormat. Macam mana pun sukanya dia dengar Nabi, enggaklah dia langsung pula. Dia dijaga kehormatan dirinya sebagai seorang wanita yang terhormat di kalangan Arab Quraisy. Makanya orang lain pun bukan orang lain, budaknya sendiri berangkat ke bersama. Waktu pulang, Maisarah menjumpai Siti Khadijah. Bu, kalau bahasa kita kan. Kita dapat untung besar. Marah Siti Khadijah. Kau tidak kutugaskan untuk itu, melaporkan itu. Enggak tugas kau itu. Tugas kau laporan sama aku begitu pulang seperti apa sosok Muhammad. Itu. Ceritalah dia. Banyak hal lah cerita. Kemana Muhammad bergerak, di situ awan menahus. Sehingga kami kepanasan. Biasa aja. Kalau kita Mas pernah kayak gitu Mas, sekali-sekali. Kebetulan. Dalam artian, ya memang Allah lah pada saya. Tapi nggak seterusnya. Nah, sekali pas apa kita, dingin. Kan ada kadang-kadang awan tuh gitu. Di sana nampak panas gitu. Kita sejuk. Begitu di sini sejuknya, kita udah ke sana ke tempat yang panas, berpindah sejuknya ke tempat yang panas. Yang tadi sejuk jadi panas. Pernah gitu Mas saya? Pernah ya? Boleh pernah gitu. Tapi nggak sering-sering, sekali-sekali. Nabi Muhammad senantiasa begitu. Ngikut aja awan. Nah, ini keajaiban ini. Namanya amrun khariqatun lil adat. Itu terjadi pada siapa? Pada diri Nabi Muhammad. Sudah jadi nabi? Sudah jadi rasul? Belum. Kalau begitu, apa namanya ini? Irhas. Nabi lewat, pohon-pohon itu pada tunduk. Itu disaksikan Maisarah, tunduk pohonnya kepada Nabi. Kalau kita lewat, pohonnya tunduk, awak malah lari lah Mas. Kita bilang, Aima ada siapa tuh? Jangan-jangan ada meredongannya si pohon itu kan itu. Bambu aja lah, bambu yang gampang ya kan. Cuma saya lewat, tiba-tiba bambunya turun.
Malam pula jam 12. Hujan-hujan gerimis pula, air mak. Balik, tancap, lari cepet limpul. Kenapa? Kita nggak siap untuk menghadapi yang seperti itu. Seumpama memang ini didesain Allah sama Mas Said untuk menghormati, memuliakan Mas Said. Tiba-tiba terjadi begitu. Kira-kira Mas Said kabur nggak? Kabur. Padahal untuk memuliakan Mas Said. Bahwa pohon pun dibikin Allah tunduk sama Mas Said. Tapi karena kita nggak siap, lari ya. Kalau Nabi Muhammad enggak. Memang ya begitulah. Nah, banyak hal lah. Banyak hal. Itu terjadi keajaiban-keajaiban. Nah, itu kalau pada diri calon Rasul, ya. Kalau sudah terjadi pada diri Rasul, itu namanya mukjizat. Diminta Nabi Muhammad untuk membelah bulan. Ambil bulan, separuhnya masukkan ke kantong. Belah. Cemana mah belah bulan? Bulan suruh belah. Tapi dengan izin Allah Ta'ala, terbelah bulan itu. Lantas ditangkap dengan tangan Nabi, dimasukkan ke kantong. Masukkan. Itu disaksikan orang banyak. Makanya ketika itu, hanya orang-orang yang karena nyata nggak dapat hidayah yang nggak beriman. Kenapa? Karena keajaiban itu nampak, kelihatan langsung. Kalau kita kan dengar ceritanya mukjizat itu. Kalau ini disaksikan langsung, nggak beriman juga, parah kali itu. Memang betul-betul sesat-sesatnya. Nggak dapat hidayah. Zaman sekarang terjadi keajaiban walaupun itu sihir. Lantas si penyihir berkedok ustadz. Diwalikan itu. Waliullah rupanya. Padahal sihir. Zaman dulu pada diri Nabi Muhammad nyata amrun khariqatun lil adat tuh, tapi nggak mau ngakui Nabi jadi Rasul dengan menyaksikan mukjizat itu. Malah mereka katakan terbalik, Nabi Muhammad sebagai ahli sihir. Yang sekarang dia ahli sihir, tapi diterima orang sebagai wali. Kalau Nabi udah kan nggak ada Nabi lagi kan, wali. Pengikutnya banyak, pengikutnya banyak. Inilah wali Allah ini. Siapa wali siapa? Wali Said misalnya. Padahal nonton ilmu sihir. Nah, kalau terjadi pada diri wali itu namanya karomah. Wali Allah ya, bukan wali murid. Kalau terjadi pada orang soleh, orang taat, itu namanya ma'unah. Kalau terjadi pada orang fasik, apalagi orang kafir, itu namanya sihir atau istidraj. Itu aja udah. Makanya kalau Mas Said tiba-tiba ini kan dipamer-pameri sama orang, nggak apa-apa kan? Mamer-mameri itu berarti ini udah nggak bagus, nggak bagus. Nah, kalau Mas Said seorang waliullah, itu namanya apa tadi? Karomah. Mas Said waliullah, enggak wali murid. Oh berarti bukan karomah ini. Mas Said orang soleh, ini maunah. Ya indikasi soleh ada, ya udahlah sangka baik kita maunah, udah kita aja. Tapi kalau nyata-nyata dia sembahyang enggak, apapun tidak, taatnya enggak ada, tiba-tiba terjadi keajaiban sama dia, kemungkinannya itu sihir yang dituntutnya. Atau kalau enggak nuntut ilmu sihir, memang Allah langsung menciptakan begitu pada dirinya, itu istidraj. Kenapa? Tertipu dia. Dia pikir Allah begitu sayang sama dia. Buktinya dibikin Tuhan aku bisa punya kayak gini, bisa kayak gini. Padahal aku ini nggak sembahyang ya, aku tapi bisa dibikin kayak gini. Berarti walaupun aku nggak sembahyang, Allah sayang sama aku. Tertipu dia.
Istidraj. Nah, istidraj. Nauzubillah. Nah, ini enggak, dia berkeyakinan segala asbab itu baharu. Api baharu, air baharu, maka kalau kita minum hilang haus. Air itu baharu. Tersentuh api terbakar, api itu baharu. Makan, tadinya lapar jadi kenyang, nasi itu baru. Obat begitu diminum sembuh, obat itu baru. Herbalife begitu diminum segar, baru. Baru kan Mas. Ya. Mau marah Pak Sarum marah lah, nggak apa-apa. Orang mualif pun minum Herbalife ya kan. Baru semua. Nah, jadi segala asbab itu baru. Apakah yang baru bisa mencipta? Yang baru aja dicipta. Bagaimana mungkin dia dicipta? Dia mencipta. Berarti yang bikin segar badan itu bukan Herbalife. Berarti yang bikin sembuh itu bukan obat. Berarti yang membuat terbakar benda tersentuh api bukan api. Berarti yang mengenyangkan saat makan itu bukan makanan. Yang menghilangkan haus itu bukan air. Karena air, makan, obat dan seterusnya itu semua baharu. Yang baharu tak bisa mencipta. Nah, dan bahwasanya tiada memberi bekas dengan tabiatnya. Tuh, memberi bekas itu mencipta. Sebab-sebab yang baharu itu tak bisa mencipta dengan tabiat. Tabiat api tidak hakikatnya mencipta terbakarnya benda. Tabiat nasi tidak mencipta rasa kenyang. Tabiatnya air tidak bisa mencipta hilang haus. Tabiat obat tidak bisa mencipta sembuh. Begitulah seterusnya yang lainnya. Kiaskanlah itu semua. Dan tiada memberi bekas dengan kuat yang dijadikan Allah padanya. Enggak juga. Bukan tabiatnya yang bisa mencipta, bukan juga kekuatan yang diletakkan Allah pada sebab itu. Bukan api yang membakar, bukan tabiat api yang membakar, bukan juga kekuatan yang Allah ciptakan pada api itu yang membakar, bukan. Kalau obat, bukan benda obat secara tabiatnya itu yang menyembuhkan, bukan juga kekuatan. Orang sekarang bilang khasiat, khasiat. Bukan juga kekuatan yang diletakkan Allah, yang dijadikan Allah pada obat itu yang menyembuhkan, bukan. Nah, ini murni ini itikadnya ini, murni. Terus, dan yang memberi bekas itu hanya Allah Azza wa Jalla. Kalimat la ilaha illallah itu sudah cus masuk ke hatinya. La ilaha menafikan selain Allah, illallah mengisbatkan hanya Allah. Maka ditolak selain Allah, termasuk ditolak api dengan tabiatnya membakar, menciptakan terbakar. Ditolak api dengan kekuatan yang Allah berikan di dalamnya. Bahwa ada kekuatan pada api itu yang menciptakan terbakar. Ditolak. Karena baik apinya maupun kekuatan yang ada pada api itu masih makhluk, itu masih baik. La ilaha menafikan itu semua. Jadi siapa yang membakar kalau begitu? Illallah. Yang membakar itu isbatnya hanya Allah. Sudah punya tuh. Maka la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Gitu. Nah, dihantamkan kemari. Tadi malam saya enggak zikir ya Mas.
Oh, banjir ya. Di dalam memahami salah satu ayat yang dalam surah Al-Rahman, yas'aluhu man fis samawati wal ardh. Bertanya penduduk langit dan bumi meminta bahwa meminta penduduk langit dan penduduk bumi yang mulanya membuat setiap hari Allah dalam kesibukan. Apakah ini ada sebuah hakikat walaupun orang lain katakan doa sekalipun itu adalah sebuah bagian daripada takdir. Tapi di ayat ini bunyinya yas'aluhu sama Allah. Semua penduduk langit dan bumi berdoa kepada Allah mulanya membuat setiap hari Allah dalam kesibukan. Apakah ini maknanya ijab, atau Allah? Meminta bukan berarti mencipta. Minta menunjukkan kelemahan. Jadi penduduk langit dan penduduk bumi, mereka itu pada dasarnya dengan mereka meminta kepada Allah, mereka menyadari atas keterbatasan kemampuan mereka, bahwa mereka tidak punya kemampuan untuk mencipta. Hak cipta itu milik Allah. Karenanya sekuat kayak malaikat pun, sehebat kayak malaikat pun, bahkan malaikat Israel pernah ngomong ketika jumpa sama malaikat Jibril. Apa kata malaikat Israel? Aku memang ditugaskan Allah untuk mencabut nyawa, tapi aku tidak bisa mencabut nyawa. Bahkan nyawa nyamuk pun tak sanggup aku mencabut. Izin Allah. Nah, memaknai izin itu apa? Illa biiznillah, Allahi wa qudrati, kecuali dengan iradat dan kudratnya Allah. Nah, jadi sekelas malaikat Israel yang dikasih tugas begitu luar biasa pun tetap dia merasakan kelemahan dirinya. Malaikat itu bisa merubah-rubah bentuk, bahkan ketika saat di perang Badar ya, perang Badar. Jumlah umat Islam itu Masya Allah sedikit, harus 1 berbanding 4 sedikit. Dengan pasukan kafir yang sudah terlatih, sudah biasa perang, di mana umat Islam baru ibarat negara baru hijrahnya Nabi. Semula pun bukannya mau perang, mencegat ajanya kafilah yang datang dari dari satu wilayah lah kita bilang, dari mau pulang dicegat itu, nyegat ajanya maksudnya. Tiba-tiba dapat perintah dari Allah untuk perang. Nah, uji juga ini untuk perang, dibolehkan perang, hanya perang. Nabi Muhammad cobalah berdoa, saking kan dahsyat doa Nabi, terjatuh ridaknya di luar kesadaran Nabi. Abu Bakar mendengar doa Nabi itu sampai ngeri. Apa kata Nabi kepada Allah? Ya Rabb, andai kami binasa dalam pertempuran ini, maka tak ada lagi seorang pun yang akan menyembah Engkau. Oke, kayak ngancem gitu. Mas Said, kalau ada orang bilang, Mas Said, kalau Mas Said nggak tolong aku, sampai kapanpun Mas Said tak akan bisa berbisnis, tumpur bisnis saya. Umpama bilang gitu dia, Mas Said macam mana? Takut apa gerem nengok dia? Tergantung yang bilang ya. Kalau yang bilang tuh kayaknya orang-orang kayak mana gitu ya, ngeri-ngeri juga ini, jangan-jangan wali Allah nih gitu. Kalau yang bilang orang-orang biasa-biasa, kau macam-macam pula, kau siapa kau? Ini yang ngomong Nabi ini. Bahasa Nabi berdoanya ngeri. Ini apa namanya? Hanya orang-orang yang betul-betul dekat yang boleh ngomong kayak gini. Kalau yang bukan orang dekat nggak boleh ngomong kayak gini.
Nabi merasa dirinya sudah tak berjarak lagi sama Tuhan. Macam tak berjarak ya, memang tak berjarak secara fisik enggak, kondisi batin itu maksudnya. Begitulah bahasa Nabi. Abu Bakar ngeri dengarnya. Sudah ya Rasulullah, doamu pasti diijabah Allah sudah. Gitu. Lalu apa yang terjadi? Pasukan tidak terlihat oleh pandangan mata. Malaikat Allah diturunkan dari langit. Wah, sehingga di luar sepengetahuan orang kafir, mereka aja bingung. Siapa musuh, siapa lawan nggak tahu. Tiba-tiba tercampak, jatuh, mati. Tiba-tiba tercampak, ya. Siapa yang membunuh kawannya? Dia pun nggak tahu. Wah, luar biasa dahsyatnya. Dan terus tadi penduduk langit berdoa sama Allah Ta'ala, meminta kepada Allah. Nah, tapi kuatnya mereka kok masih minta sama Tuhan? Pada dasarnya mereka itu lemah. Dan cuman mereka menyadari atas kelemahannya sehingga mereka minta. Ada sebagian orang manusia, dia lemah, tapi dia tidak menyadari kelemahannya sehingga dia nggak meminta, merendahkan dirinya kepada Allah. Maka Allah katakan, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah, hai manusia, kamu itu semuanya fakir kepada Allah. Cuman ada manusia yang sadar atas kefakirannya, ada yang tidak sadar atas kefakirannya. Itu aja, tapi hakikatnya fakir. Kenapa dikatakan manusia itu fakir ya? Untuk bisa menjadi ada pun dia nggak akan ada sendiri kecuali diadakan oleh Allah. Berarti dia berhajat kepada Allah untuk dia menjadi ada. Kan fakir itu. Setelah dia ada, untuk bisa bertahan ada, itu masih memfakirkan diri kepada Allah. Nah, cuman itulah ada manusia yang sadar mau taat. Karena dia merasa begitu sangat bergantung kepada Allah. Tarikan napas dia saat menarik napas, dia nggak bisa menjamin apakah tarikan napas yang kedua bisa apa enggak. Jadi setiap tarikan napas itu ketergantungan dia kepada Allah. Setiap detak-detak jantung yang berdetak itu, jantung itu pun sebagai wujud dari dia merasa begitu sangat butuh kepada Allah. Maka bagaimana mungkin dia akan melepaskan dirinya dari ketergantungan kepada Allah. Detak-detak jantungnya, tarikan-tarikan nafasnya, itu juga. Jadi orang yang menyadari hal ini, maka tidak ada ruang waktu satu detik pun untuk tidak taat kepada Allah. Baik taat secara zahir maupun taat secara batin. Nah, malaikat sadar atas hal ini. Nah, mereka semua taat kepada Allah. Nah, jadi bukan wujud dari bahwa ada selain Allah yang mencipta, enggak. Ayat itu tidak menyatakan itu. Justru ayat itu menyatakan kefakiran penduduk langit dan bumi kepada Allah. Baik. Ya, setiap detik-detik waktu nggak lepas ada penciptaan, ada peniadaan. Setiap detik ada saja, nggak ada yang nggak diciptakan Tuhan setiap detik-detik waktu. Sebaliknya begitu juga ditiadakan Allah setiap detik-detik waktu. Kita aja yang nggak tahu. Maka setiap detik waktu yang berjalan ada bayi yang lahir, tapi ada juga manusia yang mati. Setiap detik-detik waktu yang berjalan ada yang diangkatkan Allah derajatnya, tapi juga ada yang dihinakan Allah, diturunkan Allah derajatnya. Nah, jadi nggak ada istilahnya Tuhan nggak ada nganggur, nggak ada. Nah, istirahatlah aku dulu ya, saya capek aku, saya mencipta saja. Dalam serat belakang nggak ada. Coba kita bayangkan, matahari kan bergerak terus. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Sejak diciptakan matahari terus berputar pada poros. Begitupun bumi terus berputar pada porosnya sambil mengitari matahari. Begitupun bulan berputar pada porosnya sambil mengitari bumi.
Itu baru matahari, bulan, bumi. Belum lagi bintang-bintang. Jangan kita pikir kita tengok diam, oh diam, enggak, itu bergerak terus. Bergerak terus. Karena saking besarnya jauhnya kita dengan bintang itu sehingga kita pikir dia diam, enggak, itu bergerak terus. Nah, hakikat yang menggerakkannya siapa? Allah. Adakah satu detik aja matahari berhenti? Enggak. Siapa menggerakkan matahari? Terus bergerak setiap detik-detik waktu yang berjalan. Ya Allah. Maka Allah nggak sunyi, nggak ada sepi dari sesuatu yang ijab dan yang dahulu. Nah, kita menyikapinya gimana? Subhanallah, Maha Kuasa. Nggak ada makhlukmu yang sanggup mencipta yang sedemikian luar biasa ini ya. Makin kagum kita kalau mau merenung. Makanya tafakur, difikir, direnungkan sampai muncul dalam ingatan. Mengingat itu dengan hati, tapi berpikir dengan akal. Maka saat mengingat, akal jangan lagi diikutsertakan. Proses akal itu sudah selesai duluan. Begitu dengan fikir, dengan akal, melahirkan sebuah keyakinan, melahirkan sebuah pemahaman yang benar, lalu pemahaman itu menjadi sebuah keyakinan yang benar. Setelah diyakini, untuk merasakan keyakinan itu dengan hati, maka pikiran jangan ikut serta. Nanti setengah-setengah ngayal dia jadi. Udah putus, tugas akal berpikir, udah putus, udah jazam, udah, terus pasti begitu, pasti muncullah keyakinan. Udah yakin dah. Untuk merasakan keyakinan itu perlu zikir. Zikir itu untuk merasakan. Maka berzikir dengan hati, bukan dengan pikir. Berpikir dengan akal, bukan berzikir dengan akal, enggak. Nah, itu jadi harus supaya jangan lari-lari untuk berzikir. Kalau untuk berzikir fokus ke rasa aja, ke rasa. Kalau berpikir fokus ke akal. Memang itu makanan akal tuh pikir itu. Tapi kalau rasa itu enggak makanan akal, itu makanan hati. Nah, rasakan aja. La ilaha illallah. Udah putus. Sang pencipta hanya Allah, ya, yang wujud hanya Allah. Udah putus. Putus. Putus di mana? Putus dalam keyakinan. Habis itu rasanya udah belum. Nah, rasakan. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, supaya muncul rasanya pelan-pelan. Muncul rasanya. Nah, seperti itu. Oke. Saya ingin kita berangkat kemarin perbedaan pemahaman kita, pemahaman tauhid ya, senar jamaah betul-betul dari tauhid, kemudian pemahaman salaf pakai yang juga namanya yang dengan pemahaman tauhid kemudian asma wa sifat. Jadi kemarin apa perbedaan signifikan yang ada di antara kedua? Di kita Ahlus Sunnah pun ada pemahaman uluhiyah dan rububiyah, tapi tidak seperti yang dipahami oleh Salafi dari makna uluhiyah dan rububiyah. Mereka memisahkan uluhiyah dengan rububiyah, Rob. Maka mereka mengatakan bahwa Abu Jahal itu pun mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah dengan pemahaman uluhiyah dan rububiyah itu. Jadi kalau ya kita nggak sepakat dengan mereka bahwa dipisah antara uluhiyah dan rububiyah. Uluhiyah itu ketuhanan, rububiyah pengabdian. Jadi mereka mengatakan bisa aja seorang mengesahkan Allah walaupun dia tidak. Bisa saja dia patuh kepada Allah walaupun dia tidak
mentuhankan Allah, mengesahkan Allah. Padahal sebuah keyakinan untuk kita merobkan Allah itu muncul dari karena kita meyakinkan hanya Allah sebagai ilah. Bagaimana mungkin kita menyembah sesuatu yang kita nggak yakini dia sebagai ilah kita? Seperti juga kita nggak akan meyakini dia sebagai ilah, dan kemudian kita nggak mau menyembah dia karena memang dia bukan ilah kita. Nah, jadi jangan dipisah maknanya. Mereka mau memisahkan itu. Ya intinya ya kita jangan terjebak lah ikut ke situ. Nggak usah. Ya, pahamkan aja macam mana kita sesuai dengan asal. Makanya sudah menjadi istilah apabila ahlus sunnah wal jamaah, walaupun kalau memahami dari hadis Nabi yang selamat itu ada 73 golongan, yang selamat itu ahlus sunnah wal jamaah, sehingga semua orang mengklaim dirinya lah ahlus sunnah. Nah, tapi sudah menjadi istilah di kita apabila disebutkan ahlus sunnah wal jamaah yang dimaksud Asy'ariyah dan Maturidiyah. Karena memang pengikut Imam Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, mereka itulah yang mendekati apa yang disabdakan Nabi tentang terkait masalah akidah. Enggak lari dari situ. Nah, ahlus sunnah mengikuti sabda Nabi, wal jamaah maksudnya jamaatus sahabat. Macam mana i'tiqad yang diiktikadkan diajarkan Nabi, macam mana i'tiqad yang diiktikadkan oleh para sahabat-sahabat Nabi, begitulah yang mereka pahami. Makanya jangan lari dari dua ini, Asy'ari dan Imam Maturidi, sama-sama ahlus sunnah. Di luar itu apapun pahamnya, kita enggak nerima dia sebagai ahlus sunnah wal jamaah, walaupun mereka sendiri mengklaim dirinya ahlus sunnah. Ya semua sih maunya ngaku ahlus sunnah, tapi kita enggak terima mereka itu sebagai ahlus sunnah karena ada sebagian dari i'tiqad mereka tidak sesuai dengan sunnah. Tapi mereka yang merasa sunnahnya kali. Baiklah, ini belum habis ya. Jadi siapa yang memberi bekas, siapa yang mencipta? Hanya Allah Azza wa Jalla. Mutlak, putus. Tetapi talazum, kepastian antara sebab dengan musabbab, antara api dengan terbakar benda, talazum antara keduanya itu, antara makan dengan kenyang, makan kenyang, itu kan sebab adat itu kan. Minum obat sembuh, gitu. Kira-kira begitu. Itu talazum antara keduanya, dan barang yang disertanya, apa yang menyertai keduanya pada akal, tiada dapat menyalahi, maka adalah orang itu jahil hakikat hukum adat. Mereka menjadikan benda masuk ke api, terbakar. Sentuhan api itu sebab adat. Terjadi terbakar itu musabbab. Mereka yakin apakah api itu yang membakar dengan tabiatnya? Bukan. Apa kekuatan yang ada pada diri api yang diciptakan Allah itu yang membakar? Bukan. Lalu yang menciptakan terbakar itu siapa? Allah. Mutlak. Ada campur-campur ini? Enggak ada. Allah tok. Bersih tikonnya. Enggak. Cuman ada cumannya. Talazum antara benda disentuh api terjadi terbakar,
itu talazumnya menurut mereka talazum akli. Secara akal nggak diterima kalau ada benda tersentuh api nggak terbakar. Walaupun hakikatnya yang bakar itu Allah, yang menciptakan bakar Allah, tapi mesti ada sentuhan oleh api. Kalau nggak ada sentuhan api nggak akan terjadi terbakar itu. Yang ngomong gitu apanya? Adat atau akal? Akal. Kalau gitu berarti mereka itu jahil hukum adat. Jahil hukum adat. Karena yang adat mereka jadikan akli. Kalau kepastian, talazum itu kepastian. Kepastian akal itu nggak akan terjadi perubahan. Karena hukum akal nggak mau dia berubah. Nggak akan terjadi perubahan. Padahal bisa nggak ini terjadi perubahan? Bisa. Benda masuk ke api nggak terbakar bisa nggak? Bisa. Jadi kalau hukum akal nggak bisa. Setiap benda kalau tidak bergerak pasti diam. Kalau nggak diam pasti bergerak. Ada benda nggak bergerak nggak diam? Nggak ada. Nah itu kepastian akal itu. Setiap benda mengambil tempat pada ruang pas seukuran dirinya, nggak lebih nggak kurang. Nah contoh misalnya ini gelas ini penuh oleh air, berarti ruang gelas ini dipenuhi oleh air. Mulai masukkan batu ke dalam gelas, volume gelas, volume air sama batu beratan mana? Timbangan air sama timbangan batu beratan mana? Batu. Makanya yang kalah siapa kalau batu dimasukkan? Air yang kalah. Makanya begitu batu masuk, apa yang terjadi? Airnya tumpah. Seberapa ukuran tumpah air? Tergantung batu yang masuk. Kalau batunya kecil, airnya tumpahnya sedikit. Kalau batunya besar, yang tumpah banyak. Kenapa begitu? Karena tadi tempat yang ditempati oleh air, yang ditempati oleh air, gelas yang ditempati air, sekarang sudah ditempati oleh batu. Makanya airnya kalah, dialah tumpah. Seberapa tumpahnya? Tergantung seberapa besar batunya. Kalau batunya besar banyak tumpahnya, kalau batunya kecil sedikit tumpahnya. Berarti batu itu mengambil tempat pada ruang gelas pas seukuran dirinya, nggak lebih nggak kurang. Pada akal apa? Kepastian itu apa ini? Apa namanya? Wajib. Kepastian akal itu wajib pada akal. Setiap benda pasti mengambil tempat pada ruang. Pasti itu pada akal. Wajib namanya. Wajib akli. Nah mereka menyatakan benda masuk ke api terbakar pasti, talazum itu pasti terbakar itu menurut adat atau menurut akal? Kata mereka menurut akal. Sekira-kira akal mereka nggak bisa nerima kalau ada benda masuk ke api nggak terbakar. Ini di sini rusaknya. Di sini rusaknya. Berarti mereka tidak mengetahui hakikat hukum adat yang bisa berubah-ubah. Nah, kalau mereka jadikan itu adalah kepastian akal, seperti benda masuk ke dalam, benda mengambil tempat pada ruang, itu kan kepastian akal itu. Nah, mereka menyamakan benda tersentuh api, kepastian terbakarnya itu tidak pada hukum adat tapi hukum akal, berarti mereka jahil terhadap hukum adat. Itu bukan talazum akli, itu talazum adi. Benda masuk ke api pasti terbakar, betul pasti terbakar, tapi pada adat. Namanya hukum adat. Seandainya Allah merubah hukum adat itu bisa berubah nggak adat tuh? Bisa. Ma'asihatit takhalluf, kan gitu kaidahnya, beserta sah terjadi perubahan.
tidak sebagaimana adatnya. Adatnya benda ke api terbakar. Tapi seandainya nggak terbakar bisa nggak? Bisa, sah, ma'as-sihhah, dan beserta sah. Sah itu maksudnya apa? Diterima akal. Takhalluf. Apa takhalluf? Terjadi perubahan tidak seperti biasanya. Biasanya memang benda ke api pasti terbakar. Tapi seandainya Allah menghendaki untuk tidak terbakar, puasa enggak untuk tidak terbakar? Puasa. Nah, jadi kesalahan mereka ketika mereka mengatakan talazum antara sebab dengan musabbab itu talazum akli. Sekira-kira akal mereka menolak, nggak bisa nerima, andai terjadi perubahan pada talazum itu. Nah, nanti kalau dihadapkan dengan wahyu, dengan kisah Nabi Ibrahim yang dibakar nggak terbakar itu, nanti karena mereka mengatakan talazumnya akli, nggak mungkin. Kalau benda masuk pasti terbakar. Walaupun hakikat yang menciptakan terbakar itu ya memang Allah, bukan api, bukan tabiat api, bukan kekuatan yang ada pada api, bukan. Mutlak hanya Allah yang menciptakan terbakar. Cuman, di situ rusaknya cuman kepastian terbakar benda kalau masuk api itu kepastian akli. Sekira-kira akal dia nggak bisa nerima andai terjadi perubahan. Seandainya benda masuk api nggak terbakar gimana? Nggak mungkin. Nggak mungkin pada adat atau pada akal, nggak mungkin pada akal. Akalnya nggak bisa terima. Berarti jahil mereka terhadap hukum adat. Itu adat kok jadikan akal. Nah, jadi etikot yang betul itu bagaimana? Bukan sebab itu dengan tabiatnya yang mencipta, bukan api dan tabiatnya yang mencipta, bukan juga dengan kekuatan yang diletakkan Allah pada api itu yang menciptakan terbakar. Jadi siapa yang menciptakan? Ya Allah. Tok. Ada sang pencipta lain selain Allah? Enggak. Ada yang menyertai bagi Allah dalam menciptakan terbakar? Enggak ada. Menyertai adatnya, ya, bukan menyertai dalam penciptaannya. Aja. Innallaha yakhluqul asya' indal asbab la bil asbab. Jadi pahami bahasanya ini. Sesungguhnya Allah menjadikan segala sesuatu asya' indah itu zorob zaman. Ketika sebab itu berlangsung. Masaid aus minum, bersamaan sebab minum itu dihilangkan Allah rasa haus. Sehingga kalau nggak ngaji tauhid, tidak betul kalimat la ilaha illallah dimaknai dalam hati, maka dia bilang air ini yang menghilangkan haus, wong realitanya yang kurasakan begitu minum hilang haus. Padahal sebab itu cuma menyertai saja, indah. Zorob itu. Hakikat yang mencipta siapa? Allah. Lalu air ini cuma menyertai saja. Menyertai. Ini sekedar sebab adat saja, menyertai. Hakikatnya Allah. Tapi apakah Allah untuk menghilangkan haus? Allah butuh air ini sehingga tanpa air macam tak bisa Tuhan menghilangkan rasa haus. Enggak. La bil asbab, indal asbab, la bil asbab. Ketika sebab berlangsung, bukan dengan perantaraan sebab itu. Allah untuk menghilangkan haus, Allah nggak butuh air untuk menghilangkan haus pada diri manusia. Tanpa air, puasa nggak Allah menghilangkan haus itu? Puasa. Cuman adatnya dibikin Allah Ta'ala itu haus hilang
bersamaan sebabnya berlangsung. Minum, glek, 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 selesai, hilang haus. Indal asbab la bil asbab. Ini kunci-kunci tauhid ini ya. Bahaya ini kalau enggak diduduk-dudukkan ini. Nah, karena kita udah ngaji pun kadang-kadang masih mau kepleset. Iya, masih mau kepleset. Kalau sudah betul ngajinya, enggak ada lagi Allah. Enggak ada kayak gitu. Kok Allah pula? Wong sebab ini cuman mengiringi saja kok Allah pula. Saya pernah gitu. Allah. Sayang kali ya. Sayang kali. Coba seandainya tadi kayak gini deh. Allah. Kesal kali aku. Kayak gitu. Itu cuma sebab dibikin Tuhan. Tanpa ini pun kalau Allah berkehendak bisa kok puasa Tuhan menjadikan. Kok Allah enggak. Nah, ini cuman desain-desain Allah saja nih. Jadi jangan kita bergantung kepada desain itu. Bergantunglah kepada Allah Ta'ala. Innallaha yakhluqul asya indal asbab la bil asbab. Apa itu? Iya. Iya, membatalkan iman kalau dia meyakini obat dengan tabiatnya, zat obat itu, benda obat itulah yang menyembuhkan. Itu sepakat itu semua. Jabariyah, Mu'tazilah bahkan sendiri pun, Ahlussunnah apalagi. Maka itu kafir. Ya. Nah, itu kayak mana? Untung aja, kata dokter pun untung Bapak cepat bawa kembali. Terlambat 10 menit aja tewas sih. Nah, itu kayak mana pula, lebih ngeri lagi dokter. Untung cepat dibawa. Kalau menurut medis ini 10 menit terlambat tewas sih. Kan menurut medis, bukan menurut Allah Ta'ala. Jadi sebatas yang kita ceritakan itu hanya muter-muter ke sebab-sebab yang dibikin Allah, enggak tanggal 5. Tapi kalau sebab adat itulah hakikat dalam keyakinannya, Allah tak ikut campur di situ. Di situ baru kafir. Karena kalau nggak boleh bercakap macam begitu, nggak ada bahan cakap nanti. Udah baik Pak, udah apa dibikin? Semuanya Allah Ta'ala. Jangan nanya. Mak, tak jujur. Apa kata orang? Mak, hebat wali ma'rifah masaid sekarang. Udah sejak ngaji memualin syukur ya, tak terikuti udah sekarang Tutup cerita, nggak ada pembahasan. Jadi boleh nggak kita ceritakan? Boleh, tapi yang dimaksud bukan hakikatnya, itu hukum adatnya. Boleh, kan memang Allah menciptakan suatu indal asbab kan. Nah kita cerita indal asbabnya, bukan hakikat yang menciptakannya. Kalau hakikat menciptakannya, ada putus di sini. La ilaha illallah. Lalu dalam Allah menciptakan itu, dibikin Tuhan nggak sebab-sebab? Dibikin. Nah, yang kita ceritakan itu sebab-sebabnya, bukan hakikatnya. Tapi kalau sebab itu kita jadikan sebagai hakikat dalam keyakinan, di situ tanggal 5. Makanya orang yang ngaji tauhid bahaya. Yang kita maksud itu cerita sebab adat, dia yakini itu hakikat. Di situ baru kafir. Nauzubillah min dzalik. Cuman kalau ada orang meyakinkan bukan benda itu, tapi kekuatan yang ada pada benda itu yang mencipta. Ini tentang kafirnya beda pendapat ulama.
Nah, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih cenderung mengatakan ini tidak sampai kafir tapi fasik. Makanya Mu'tazilah berkeyakinan gerak ikhtiari pada diri manusia itu yang mencipta manusia, bukan Allah. Yang mencipta manusia itu mana? Kan Allah Ta'ala menciptakan kudrat pada diri manusia, kekuatan pada diri manusia. Dengan kekuatan yang diciptakan Allah itulah manusia berbuat dengan sesuatu yang sifatnya ikhtiari. Tapi kalau itirori, tanpa ada keinginan, kecenderungan hati dia, niat dan seterusnya, gerak refleks gitu aja, nah itu Mu'tazilah pun bilang itu gerak dari Tuhan itu. Tapi kalau yang ada pilihan kita, usaha kita, sehingga terjadilah sesuatu gerak pada diri kita, kata Mu'tazilah, itu kita yang menggerakkan. Kekuatan yang Allah berikan pada diri kita, itulah yang menggerakkan, bukan Allah. Nah, ini tentang kafirnya masih diperdebatkan ulama. Tapi pendapat yang muktamad menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka nggak sampai kafir tapi fasik. Kenapa kok nggak kafir? Karena mereka masih menisbahkan kepada kuasa Allah. Kekuatan itu kan kekuatan yang datang dari Allah. Berarti mesti dinisbahkan kepada kekuatan Allah. Nah, maka nggak sampai kafir tapi fasik. Oke. Jadi etikot yang betul itu yang macam mana? Nah, etikot yang betul, yang sahih betul, bukan obat ini yang menyembuhkan, bukan kekuatan yang diletakkan Allah pada obat ini yang menyembuhkan. Hakikat yang menyembuhkan itu cuman Allah. Lalu kenapa orang minum obat kok terus langsung baik? Terasa terus langsung khasiatnya itu. Nah, itu cuman sebab adat yang dibikin Allah, sebab adat, bukan hakikatnya itu yang menyembuhkan, bukan. Talazumnya itu hanya talazum adi, bukan talazum akli. Sekira-kira Allah berkehendak tanpa obat puasa gak dia menyembuhkan? Puasa. Tapi kalau talazumnya akli, nggak mungkin itu terjadi. Pasti ada sebabnya dibikin Tuhan. Nggak mungkin tanpa sebab Allah mencipta, nggak mungkin. Nah, ini nanti rusak akidahnya ketika dihadapkan dengan peristiwa-peristiwa amrun khariqatun lil adat, seperti peristiwa ya mukjizat. Aku nggak percaya Nabi Nabi Ibrahim dibakar nggak mempan. Itu ceritanya itu cerita Israiliyat pula katanya. Kalau di Quran ada kan Israiliyat tuh cerita orang dulu itu, nggak ada itu. Nggak boleh kita percaya kayak gitu. Loh, mau nggak boleh percaya orang pun iman kok. Nggak ada itu di Quran pun nggak ada itu kisah Nabi Ibrahim dibakar di api itu nggak ada. Wah, kalau di Quran ada kan? Nah, di situ ketika dihadapkan dengan mukjizat Nabi kemudian ditolaknya mukjizat itu, di situ baru jatuh kafir. Kalau enggak sebatas ma'tikadkannya itu fasik. Nah, jadi sudah bisa mendudukkan etikot yang sahih. Pertama, bukan sebab adat itu hakikat yang mencipta, bukan obat, bukan segala macam lah soal bukan obat yang, bukan nasi mengenyangkan, bukan air yang menghilangkan dahaga dan seterusnya. Putus itu kok. Bukan kekuatan pada benda itu, bukan tabiat benda itu, bukan, atau kekuatan yang diletakkan Allah pada benda juga. Jadi di mana semata-mata yang menciptakan itu adalah Allah. Putus di sini. Tapi kalau dia bilang iya memang Allah, tapi ya mesti pakai obat lah. Kalau pakai obat cemana bisa sembuh? Potong kupingku kata. Kemana mesti sembuh?
Ya iya memang Allah, semuanya Allah, itu semuanya Allah. Udah putus di sini. Tapi ya walaupun itu memang Allah, ya mesti berobat lah. Kalau nggak berobat kayak mana? Ya nggak akan sembuh. Nggak kuterima dengan akalku sembuh tanpa obat. Padahal obat seiring sembuh obat itu cuma sebab ada saja. Kalau kuasa Allah membuat sembuh dengan obat ini, kuasa Allah membuat sembuh dengan obat yang lain. Begitu. Jadi jangan dipandangkan batin kita gantungkan kepada sebab-sebab ini. Enggak. Baharunya itu sebab Allah yang menjadikan itu. Bisa dipahami kan? Itu sebetulnya kalau Mas Said bisa begitu, itulah realisasi dari la ilaha illallah yang selalu kita zikirkan. Itulah realisasi dari Allah, 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 Allah dari zikir sirnya. Itu. Udah geter Mas Said. Gemeter apa geter? Ya harus. Nah. Jadi jangan dipastikan pada akal ya, pada adat. Nah kalau adat bisa berubah-ubah nggak? Bisa. Kalau akal nggak bisa berubah. Oke. Udah bisa mendudukan etikot yang sahih ya. Jahil hakikat hukum adat dan terkadang membawa kepada kekafiran, bahkan bisa rusak iman dengan bahwa ia menafikan dibangkit segala tubuh yang sudah hancur. Karena tubuh yang hancur bisa utuh kembali bangkit, itu sebab menyalahi adat. Dia nggak percaya itu. Karena talazumnya akli, harusnya talazumnya adi, berubah dibikin Allah Ta'ala selama itu masih bisa. Ya tapi adatnya nggak kayak gitu. Allah nggak butuh kepada adat-adat itu, karena Allah berkuasa merubah adat itu. Nah, ini yang selamat. Memposisikan sebab itu jadi sebab adat, bukan sebab akli. Lazumnya jangan akli, tapi adat bisa berubah. Terkadang bisa membawa kepada kekafiran, seperti mengingkari adanya hari berbangkit nanti pada kiamatnya, karena tubuh sudah hancur. Mana mungkin dibangkitkan lagi. Nah, jadi yang betul itu i'tiqadnya, talazumnya itu talazum adat, bukan talazum adat. Seginilah dulu ya, walaupun agak ngantuk jam lesan saya. Nanti insya Allah, dan demikian lagi menafikan mukjizat Nabi. Insyaallah pada. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa nih? 10:15 ya. Pantas kok agak ngantuk udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa ilal khairi qarribna wa an syarri adha'inna waqdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.